wabarakatuh. Lupa kita ada di tower kedua. Ya, Ya, tower kedua. Soalnya di yang aku nggak ada XL-nya. Ya betul, sekarang ada BTS provider XL itu di dekat rumah aku. Itu ada di Bojongkerta, Iya. Bogor Selatan. Nanti aku kasih lihat kamera belakangnya. Ya. Ini ya Bapak provider. Ya ini yang ini Indosat tuh. Digedein juga bisa sih. Nah. Tuh, Pak, ada tuh. Kelihatan kan Pak? Nah, itu. Tuh XL. Tuh Nah, ini ini di ada di Bojongkerta. Bojong. Iya, dekat rumah aku. Nggak tahu. Nggak tahu, yaudah. Nah, jadi kita mau ngebahas XL. Jadi itu tuh perusahaan dari Malaysia, asal Malaysia, yaitu Axiata Group Berhad atau Axiata, sebelumnya dikenal dengan sebagai TM International Berhad. Adalah salah satu perusahaan telekomunikasi terkemuka di Asia. Betul. Lalu didirikan pada tanggal 12 Juni 1992 sebagai TM International BHD. Lalu 2 April 2009 sebagai Axiata Group BHD. Itu kantor pusatnya ada di Kuala Lumpur, Malaysia. Lalu ini ada sejarahnya. Ya. Oke. Sejarahnya Axiata awalnya merupakan salah satu pegangan perdagangan dan penyediaan layanan telekomunikasi dan konsultasi dalam skala internasional. Fokus utama mereka sedang pasar negara berkembang di Asia. Beberapa dengan penetrasi seluler rendah di Indonesia Selatan dan Tenggara. Dahulu dikenal sebagai TM International BHD atau TMI. Perusahaan telah didirikan pada 12 Juli 1992 dan merupakan cabang operasional seluler dan internasional Telekom Malaysia BHD TM. Setelah pengasingan TMI dan TM dari TM, perusahaan ini telah tercantum di papan utama Bursa Malaysia Securities Berhad pada tahun 2008. Pada 2 April 2009, TMI melakukan rebrand dan meluncurkan nama baru perusahaan yang sekarang dikenali sebagai Axiata dan juga membuat logo baru perusahaan. Nah, slogan baru mereka yaitu Advancing Asia juga telah diluncurkan yang mencerminkan tujuan perusahaan dan memfokuskan perkembangan mereka di Asia. Lalu kita mungkin kita mau madap ke sini, tapi nggak tahu backlight nggak? Oh nggak. Oke, jadi di sini. Nah, biar kelihatan. Nah, itu kan Pak. Ini tuh kayaknya apa ini? KWH-nya dari Protelindo. Iya, Protelindo. XL Axiata di situ ada tulisannya. Tuh. Terus kayaknya disalurkan ke sana. Ya, ke sana nih, Pak. Nah, yang ini. Yaitu Ke sini salurannya. tapi kita nggak tahu baterainya tuh di mana. Ya karena kita nggak kita nggak dapat masuk. kunci ya, jadi Tapi di situ ada untuk baterai Indosat. ya Sedangkan yang di sini kita nggak tahu apakah halangan atau gimana, kita nggak tahu. Itu kayaknya itu deh. Apa? Itu tuh yang di atas tuh. Bisa jadi nggak sih? oh ini ya. Iya, itu tuh. Nggak kelihatan, jauh banget kan. Nih, ya itu tuh. Ya nggak sih Pak? Nah itu, soalnya Nah, itu kayak ini. terhubung gitu ke sana. Iya betul. Ya benar. Oke, mau dilanjut lagi? Nah kita lanjut. ke Sepertinya selanjutnya. kita mau lanjut ke pembahasannya lagi Ya, karena di sini kalau kita mau nanya-nanya agak susah. Iya, karena kita nggak masuk. nggak masuk. Ya betul. Pak ada itu apa itu namanya? Betul. Ini tuh apa ya Pak? Yang biru ini? Apakah buat? Apaan? Kayaknya buat ini juga nggak sih, buat si tower BTS-nya? Harus kejedot gini. Oke, kita mau ngebahas lagi apa? Ya, betul. Nah, anak perusahaan pegangannya itu perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dan anak-anak perusahaan bergerak Axiata beroperasi di bawah merek Telkom di Malaysia, XL di Indonesia, Dialog di Sri Lanka, Robi di Bangladesh, Mart di Kamboja, Idea di ID Ya, ID. di Indonesia,
M1 di Singapura, dan MTCE di Iran Esfahan. Lalu ada kan di situ ada di Malaysia kan, itu tuh namanya tuh Kelkom Axiata, itu 100% punya Malaysia. Lalu untuk XL Axiata yang di Indonesia itu 66,55%, dibagikan jadi ini ada juga nih Axis Telkom Indonesia. Itu 95% punya Indonesia mungkin ya. 5% nya mungkin punya Malaysianya. Lalu Linknet 100% punya Indonesia, First Media 100% punya Indonesia. Lalu untuk Dialog Axiata yang di Sri Lanka cuma 84,97%, Robi Axiata hanya 92% di Bangladesh, Smart Axiata 100% di Kamboja. Axiata juga memiliki anak perusahaan minoritas, diantaranya ID Seluler 19,96% di India. Lalu M1 29,12% di Singapura, M3 21% di Vietnam, Multinet 89% di Pakistan, iMobile 67,99% di Thailand. Ya. Gitu Pak. Mungkin Udah kali ya. Axiata memiliki perusahaan di operasi di Malaysia, Indonesia, Sri Lanka, Bangladesh, Kamboja, India, Singapura, Iran, Pakistan, dan Thailand. Gitu Pak. Ya, mungkin tadi referensinya kayaknya nggak usah, Ya. karena nggak tahu ya itu bacanya gimana. Bentar ya Pak, kita cari lagi. Jadi Bapak boleh lihat-lihat dulu sekalian. Kita juga nggak tahu ini tinggi. Nah, aku kan tadi nanya di awal apa bedanya yang ini sama yang punya Dini. Soalnya di situ ada cabang-cabangnya gitu. Mana cabangnya? Aku kira tuh kayak cabang gitu loh. Ada juga yang panjangnya Pak, cabangnya itu banyak gitu. Oke, nanti kita mau ke kamera belakang dulu ya Pak. Biasanya tuh di situ tuh juga kayak ada cabang-cabang gitu. Iya, di sini ya nih. Nah, di situnya tuh di sini nih. Ini ya biasanya ada cabang-cabang gitu yang panjang. Itu tuh apa? Oh iya, sama yang tadi punya Dini tuh nggak ada ya? Iya. Oke, tadi udah nanya itu, jadi kita mau bahas lagi ke pembahasan. Bentar. Oke. Nah, XL kan ada PT-nya lagi nih Pak, yang di Malaysia itu kan PT XL Axiata Tbk. Sebelumnya bernama PT Komindo Pratama Tbk atau disingkat XL, adalah sebuah perusahaan operator dan operasional sistem network elektronik digital one-to-one SKL. Situs PT itu Solution Electronic Maintenance kan? Ya. Maintenance, IT Technical Support, Analisa Sistem User, Telekomunikasi Seluler di Indonesia. XL Axiata mulai beroperasi secara komersial pada tanggal 8 Oktober 1996 yang merupakan perusahaan swasta ketiga yang menyediakan layanan telepon seluler GSM di Indonesia. Terus sebelumnya PT Graha Metropolitan Lestari tahun 1989 sampai 1996, PT Excel Komindo Pratama Tbk sampai dari tahun 1996 sampai 2009. Nah, sekarang jadi PT SL Axiata Tbk. Ya. Nah, lalu habis itu tuh didirikan pada 6 Oktober 1989. Nah, kantor pusatnya ada di Jalan Haji HR Rusana Said. Udah. Iya. Sebelumnya itu ada di Geraha XL, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gede Agung 1 di Jakarta, di Jakarta Pak. Nah, habis itu kita mau ngasih tahu pemiliknya itu ada siapa nih? Mana ini ya? Ya, DH mana? Oh, Raja Wali Corporation pada tahun 1989 sampai 2007. Verizon dalam kurung DH Bell Atlantic NY next. gitu bacanya. Ini next gitu. Ya, ini next tulisannya, bacaannya. Pada tahun 1995 sampai 2005. Telekom Malaysia pada tahun 2005 sampai 2009.
Etisalat dari benar, Etisalat pada tahun 2007 sampai 2013. Axiata Group 2009 sampai sekarang. Lalu anak usahanya itu ada PDG, Linknet, dan Hypernet. Ya. Hypernet, nggak pernah dengar Pak. XL Axiata mempunyai berbagai produk utama seperti apa tuh Kak? Seperti XL. ya, XL Prabayar, XL Prioritas, XL Home, XL Business Solution, Axis, dan Live On. Saat ini saham XL Axiata dimiliki oleh Axiata Investments Indonesia, yaitu sebesar 66,4% yang tergabung pada Axiata Group Berhad Malaysia dan Public 33,6%. XL Axiata terus berinovasi menjadi operator telekomunikasi pertama di Indonesia yang meluncurkan convergence. Lalu kita mencari juga Mungkin sejarahnya mungkin kita udah belum. sama kalinya belum. Oke, siapa? Siapa? PT XL Axiata Tbk didirikan dengan nama PT Geraha Metropolitan Lestari pada 6 Oktober 1989. Tadi sama ya, tadi udah dibicarakan. Nah, sahamnya 100% dikuasakan oleh PT Raja Wali Wirabakti Utama. Pemiliknya milik Peter Sondah. Ya, Sondah. Sondah itu permainan tradisional di Indonesia. Betul. Nah, di bulan Juni 1995 seluruh kepemilikan PT Raja Wali Wirabakti Utama dialihkan kepada anak usahanya, yaitu PT Telekomindo Prima Bakti dan PT Geraha Metropolitan, mengubah namanya menjadi PT XL Komindo Pratama. Pada 6 September 1995, XL Komindo berhasil mendapat lisensi utama membangun jaringan GSM ketiga di Indonesia setelah Satelindo dan Telkomsel. Yang sebenarnya merupakan pengalihan dari Telekomindo diberikan pada 28 April 1995. Gitu. Ya. Setelah didapatnya izin tersebut pada Oktober 1995, XL Komindo berhasil menjalin kerjasama dengan sejumlah investor asing, meliputi Nyenex AS lewat anak usahanya Nyenex Asia Indonesia Ltd dengan kepemilikan 23,1%, Mitsui Jepang sebesar 4,2% kepemilikan, dan Asia Infrastruktur Fund Taiwan dengan saham sebesar 12,7%. Adapun para investor asing tersebut membayar 250 juta US dollar untuk investasi mereka. Direncanakan Nyenex akan memberikan bantuan dana sebesar 800 juta US dollar maupun dukungan dalam pembangunan jaringan, teknologi, dan infrastruktur XL Komindo. Selain pemegang saham asing, kemudian juga bergabung pemegang saham lokal seperti PT Santana Telekomindo atau milik perusahaan Ibnu Sutowo Nugraha Santana sebesar 10%, Yayasan Tridaya sebesar 2,5%, dan Yayasan Kartika Eka Paksi sebesar 7,5%. Namun, PT Telekomindo tetap menjadi pemegang saham mayoritas dengan kepemilikan 42,5%. Bapak udah maghrib. Udah aja. Gimana Pak? Tapi kita tetap lanjut. Oke. Bentar ya Pak. Yuk. Habis itu perkembangan awalnya itu setelah persiapan selama beberapa bulan, XL Komindo resmi meluncurkan jaringan GSM-nya. Pada saat itu diresmikan oleh Menparpostel Job F pada 8 Oktober 1996. Awalnya XL Komindo menjual produk dengan nama GSM XL yang hanya beroperasi di Jakarta dan sekitarnya saja, tetapi direncanakan untuk beroperasi secara nasional ke depan. Pada 1997, XL Komindo memperluas operasinya ke beberapa kota besar seperti Bandung, Semarang, Surabaya, Malang, dan Denpasar. Lalu yang selanjutnya akan diperluas ke berbagai kota lainnya di Pulau Jawa dan seluruh Indonesia dalam beberapa fase. Di akhir tahun itu,
pelanggan Excelcomindo ditargetkan mencapai 180.000 pelanggan, dan pada Agustus 1997 sudah mencapai 107.000 orang pelanggan. Untuk membantu jaringannya, Excelcomindo menggandeng Ericsson untuk membangun jaringan microcell di segitiga emas Jakarta. Itu di mana? Pokoknya ada daerah Jakarta gitu, karena ada informasi dari Jakarta gitu. Segitiga emas tuh di mana, Bapak? Ya, Kita nggak tahu. Jadi Kak, jelasin dikit. kasih tahu aja ya. Nah, menurut salah satu pemimpin Excelcomindo saat itu, Rudiantara, proyeknya ini merupakan yang terbesar di Indonesia. Sebelumnya kedua sudah menjalin kesepakatan untuk membangun infrastruktur awal Excelcomindo pada 8 Mei 1996 senilai 1 triliun rupiah. Selanjutnya, untuk membangun infrastruktur di kota-kota lain seperti Surakarta, Excelcomindo berusaha mendanainya dengan kredit sindikasi sebesar 400 juta US dollar dari 22 bank asing di pertengahan 1997. Ya. Beberapa layanan juga terus dihadirkan untuk pelanggan seperti call center, gerai XL Store, dan jaringan serat optik. Pada tahun ini juga pemegang saham Excelcomindo mengalami perubahan dengan mengalaminya kepemilikan PT Santana, Yayasan Kartika Eka Paksi, dan Yayasan Tridaya, sehingga komposisi kepemilikannya menjadi PT Telekomindo 60% dan sisanya masih dipegang investor asing dengan komposisi saham tidak berubah. Nah, mungkin itu aja kali ya, Pak. Apa lagi? Bentar ya, Pak. Cari dulu. Oke, Pak, ini tuh aku mau nanya, kenapa BTS yang di sini tuh gak ada warnanya polosan gini? Terus sedangkan BTS yang di rumah Dini tadi tuh kayak ada warna merah, apa sama aja gitu BTS sama-sama BTS, atau emang warna itu ada perbedaan, misalkan perbedaan apa gitu? Nah, ini kan kayak ya udah gak ada warnanya. Terus yang ini kenapa nyala semua kayak warna merah, kuning, hijau, sedangkan yang tadi di rumah Dini kayak cuma 2 warna aja ya, Din? Iya. Warna apa aja? Putih sama merah. Nah, cuma warna putih sama merah, sedangkan ini tiga-tiganya.